Yang Oke. Hmm, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tugas kelompok kami, agenda sikap dan perilaku bela negara, yaitu analisis isu kontemporer. Di sini kami beranggotakan yang pertama, Nyoman Susilo Eskom, yang kedua, Pradinata Yopindo Pasaribu ST, 3, Nadifa Arinda SKM, 4, Septi Wulandari SH, dan yang terakhir saya sendiri Yohana Sagala SAK. Untuk materi yang akan kami sampaikan ada beberapa. Yang pertama yaitu identifikasi dan teknik analisis isu, dilanjutkan deskripsi isu, lalu ada faktor penyebab, dampak isu, dan rekomendasi upaya pencegahan isu tersebut. Selanjutnya, yang pertama yaitu identifikasi isu. Di sini kami memiliki 3 isu. Yang pertama yaitu korupsi, yang kedua narkoba, dan yang ketiga miscommunication. Selanjutnya, di sini kami menggunakan teknik analisa APKL, di mana kami sudah melakukan analisanya dan berikut kami tampilkan tabelnya. Untuk isu korupsi, poin di bagian aktual yaitu 4, problematik 5, kekhalayakan 4, layak 4, sehingga jumlah skornya yaitu 17. Dan yang kedua itu adalah isu narkoba, nilai untuk aktualnya 4, problematik 5, kekhalayakannya 4, dan layaknya 4, dengan jumlah skor 17. Dan yang ketiga, miscommunication, aktualnya 5, problematik 5, kekhalayakan 5, dan layak 4. Jumlah skornya yaitu 19. Dari ketiga isu ini didapati bahwa dengan skor yang tertinggi yaitu miscommunication menjadi prioritas pertama, korupsi menjadi prioritas kedua, narkoba prioritas ketiga. Selanjutnya mengenai deskripsi isu yang kami angkat, yaitu isu korupsi, yang mana korupsi menjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Isu yang kedua adalah narkoba. Narkoba menjadi zat yang berbahaya yang bisa menimbulkan ketergantungan dan kerusakan fisik maupun psikis. Isu yang ketiga adalah miscommunication, cybercrime, hate speech, dan hoax. Miscommunication ini adalah proses penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media massa seperti radio, TV, koran, serta platform digital seperti media sosial dan internet. Karakternya bersifat satu arah, bisa cepat menyebar dan menjangkau audiens dalam skala besar. Adapun teknik analisis isu yang kami gunakan adalah teknik APKL, yang mana isu yang kami angkat adalah aktual, yaitu benar-benar terjadi dan sedang hangat diperbincangkan di masyarakat, dan problematik yang berarti isu tersebut memiliki permasalahan yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya, serta memenuhi syarat kehayalakan, yang mana isu ini menyangkut kepentingan hidup banyak orang dan layak, termasuk isu yang realistis, relevan untuk dimunculkan menjadi inisiatif pemecahan masalah. Ya, selanjutnya adalah mass communication, di mana itu berdasarkan tabel dan analisa di atas. Maka kami menyimpulkan bahwa isu yang penting untuk dibahas dan dicarikan solusi penyelesaiannya adalah isu maraknya mass communication, di mana isu ini terdiri dari cybercrime, hate speech, itu adalah ujaran kebencian, dan hoax adalah berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, dari sini kita mendapatkan data dan fakta, di mana sumber-sumber tersebut yaitu yang pertama dari Kementerian Komunikasi dan Digital, mencatat di mana terjadi 1.923 konten hoax, berita bohong, dan informasi palsu sepanjang tahun 2024. Selanjutnya adalah menurut laporan BSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Periode dari Januari sampai dengan Agustus 2024, serangan cyber atau anomali traffic internet yang ada di Indonesia sebanyak 122,79 juta. Dan juga di sini adalah menurut penelitian Trend Micro Cyber Reach Report, itu mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi ancaman cyber tertinggi, terutama pada perangkat lunak dan akun digital individu dan perusahaan tahun 2024.
Setelah itu di sini juga kita ada yang namanya potensi AGHT, di mana cybercrime ini membahayakan keamanan data nasional, hoax menyesatkan opini publik, dan dapat memicu kepanikan. Sementara hate speech itu berpotensi menimbulkan konflik SARA. Bagi ASN, hal ini menjadi tantangan untuk menjaga etika digital, netralitas, dan menjadi sumber informasi yang cepat serta berintegritas di ruang publik. Baiklah, di slide selanjutnya itu ada faktor penyebab. Yang pertama adalah cybercrime, yaitu satu, kurangnya literasi digital, kedua, motif ekonomi, ketiga, anonimitas di dunia maya. Yang kedua, hate speech. Yang pertama adalah intoleransi dan prasangka, dua, politik identitas, tiga, pengaruh lingkungan dan media. Hoax itu terdiri dari yang pertama, clickbait dan algoritma media sosial, dua, motif politik atau ideologis, yang ketiga, pencarian sensasi atau hiburan. Dampak dari tiga isi tersebut, yang pertama, dampak cybercrime. A. Kehilangan uang akibat penipuan online, pembobolan rekening, atau pencurian data finansial. Perusahaan bisa merugi miliaran karena serangan cyber seperti ransomware. B. Informasi pribadi masyarakat dan data penting lembaga rentan dicuri, dijual, atau disalahgunakan. Yang kedua, itu isu hoax. Masyarakat sudah tersesat atau salah mengambil keputusan karena informasi palsu yang menyebar luas. Selanjutnya, hoax dapat menciptakan kepanikan seperti hoax kesehatan atau misalnya soal vaksin, hoax bencana atau ekonomi. Yang ketiga, isu hate speech. A. Masyarakat terpecah menjadi kelompok yang saling membenci, menurunkan toleransi dan solidaritas. B. Masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling membenci, menurunkan toleransi dan solidaritas. Yang C. Masyarakat merasa tidak nyaman dan takut mengekspresikan identitasnya di ruang publik maupun digital. Baik, untuk selanjutnya rekomendasi dan upaya penyelesaian isu yang kita angkat ada yang pertama cybercrime, itu memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan seperti seminar, workshop, maupun di media sosial. Yang kedua itu ada mengedukasi publik agar tidak menyebar data pribadi dalam sosial media mengenai privasi dan data. Yang ketiga itu selalu memantau hal-hal mencurigakan dan segera mendeteksi dini oleh lembaga seperti BSSN atau Kominfo terhadap akan adanya potensi ancaman cyber. Kemudian yang keempat ada pemulihan data dan keamanan menggunakan bantuan pakar IT dan forensik digital. Untuk selanjutnya hate speech, rekomendasi dan upaya penyelesaiannya itu ada yang pertama moderasi konten di media sosial. Itu melibatkan AI dan manusia untuk menyaring ujaran kebencian. Yang kedua ada penguatan etika komunikasi publik, yaitu dengan pendidikan etika berkomunikasi di media dan ruang digital. Yang ketiga ada pelaporan cepat oleh masyarakat. Untuk itu dia mempunyai fitur report di platform digital dan hotline Kominfo. Terus yang keempat, tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang IT dan KUHP. Yang selanjutnya, rekomendasi dan upaya penyelesaian hoax atau informasi palsu itu yang pertama, labelisasi informasi valid. Platform digital memberi label atau penanda terhadap berita palsu. Yang kedua ada kampanye anti hoax berkelanjutan melalui media, influencer, dan tokoh publik. Yang ketiga ada pengawasan konten viral secara cepat, terutama saat masa sensitif. Contohnya di saat pemilu, bencana, dan lain-lainnya. Yang keempat itu ada pakai AI dan algoritma anti hoax yang bisa memfilter informasi di media sosial. Yang kelima ada tindakan hukum atas penyebaran hoax. Itu kita memakai Undang-Undang IT nomor 19 tahun 2016 di pasal 28 ayat 1 dan 2. Dan yang terakhir adalah klarifikasi publik secara masif oleh pihak berwenang dan media kredibel. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pause ya. Pause. Iya.
pos